Halo teman-teman semua, di podcast kali ini kita kedatangan seseorang baru nih. Aku ngajak temen aku yang namanya. Halo teman-teman, salam kenal, aku Vanes. Oke Vanes, kita berjumpa lagi nih ya. Hari ini udah ngapain aja nih? Tadi sih aku cuma ngerjain UKM doang sih, siaran gitu. Wow, produktif banget ya kamu, kayak Sabtu-Sabtu gini datang kegiatan UKM. Oh iya, makasih ya. Hai, BTW pernah gak sih kayak kita kalau kebanyakan tugas tuh kan kadang kecapean ya, burnout gitu. Pernah gak sih kamu kayak ngerasa burnout karena kayak kebanyakan kerjaan gitu mungkin? Jujur iya, apalagi kalau misalnya banyak tugas sih, langsung burnout dan overthinking parah. Iya kan, kayak apalagi tuh aku tipe yang kayak perfeksionis parah gitu kan. Jadi kalau ada tugas tuh aku harus kayak sempurna banget, kayak aku tuh kayak ngerasa harus si paling kayak aku harus totalitas dalam ngerjainnya. Cuman kayak aku tuh kadang ngerasa kayak capek lama-lama ngerjainnya itu karena selalu ngejar target yang kadang tuh nggak realistis itu loh. Cuman kayak menurut kamu gimana sih orang yang perfeksionis tuh, apakah emang mereka itu perfeksionis karena emang diri mereka sendiri kepengen hasil yang baik, atau mungkin bisa ada yang karena tuntutan orang lain gitu mungkin? Kalau aku sendiri sih lebih setuju atau lebih ngarah ke orang yang perfeksionis karena tuntutan ya. Karena kayak kalau kita perfeksionis tuh mungkin kebanyakan karena tuntutan sih menurutku. Terutama lingkungan, misalnya lingkungan yang ingin kita tuh sempurna terus, jadi akhirnya terbentuk tuh diri kita yang apa-apa kita harus sempurna karena lingkungan kita kayak gini, jadi kita ngikutin lingkungan gitu. Ih, bener banget. Kayak aku sendiri tuh kan kayak juga dituntut secara akademik gitu ya, buat kayak jadi orang yang ya, IPK-nya bagus lah dan macam-macam gitu. Lama-lama tahu kayak jadi meragukan kemampuanku sendiri, tapi kayak hasilnya tuh harus bagus. Kayak kadang tuh ngerasa aku tuh apa sih, aku tuh siapa sih, kayak aku tuh pengennya apa juga kadang bingung. Lama-lama malah jadi kayak nunda-nunda tugas kadang gitu, kayak aku jadi procrastinating. Nah, kamu tuh pernah gak sih kayak procrastinating gitu kalau misalnya lagi overthinking parah gitu? Jujur aku prokrastinator parah, apalagi kalau udah makin mumet malah aku makin nunda-nunda gitu loh. Gimana ya kira-kira nyelesainnya kayak gini, permasalahannya berat banget sih ini. Iya kan, jujur apalagi kita sebagai anak psikologi nih, kayak udah baca materi berlembar-lembar berpuluh ratusan halaman itu, kayak kadang ngaplikasiin ke real life kita sendiri aja masih kayak susah gitu. Kita kayak tahu teori untuk time management buat ini buat itu, kayak apa ya, masih susah gitu loh buat kita ngelakuin. Apalagi kita kan habis ini juga deket-deket masa-masa UTS kan ya, kayak pasti juga harus manage waktu buat belajar juga, dan mungkin juga kesibukan lain, kegiatan-kegiatan di kampus gitu. Kayak kamu aja habis dari kegiatan UKM kan hari ini, aku juga mungkin ada kesibukan lain kayak lomba dan macam-macam. Kadang tuh workload-nya tuh kayak bikin ke pressure banget gitu loh, kayak aku ngerasa bahwa sumpah ini kayak meaningless lama-lama gitu. Tapi ya kembali lagi, aku tetap harus ngelakuin itu sampai selesai. Terus gimana nih caranya gitu biar kayak ngurangin overthinking gitu? Ya bener sih kata kamu, kalau apa-apa tuh ya kita kan udah milih jalan, jadi tetap harus dijalanin. Tapi ya menurut aku nggak harus sempurna kok, nggak harus perfect banget, karena kita kan juga manusia ya, tempatnya salah dan dosa ada aja gitu. Jadi nggak harus sempurna, yang penting jalanin aja semampu kita. Menurut aku gitu sih. Iya bener banget, tahu kayak kadang kalau kita fokus ke kesempurnaan tuh kita jadinya nggak bisa enjoy the progress, kayak prosesnya tuh kayak ngerasa jadi beban banget. Terus juga lama-lama kita malah jadi ngerjain sesuatu tuh cuman karena kepengen hasilnya, bukan karena kita kepengen berkembang di tempat itu, bukan karena kita enjoy prosesnya. Bener kan? Bener, kita jadi kehilangan makna buat diri kita sendiri, kita jadi kehilangan
kebahagiaan yang harusnya awalnya ada nih, kayak aku bahagia di sini, ada hobi atau passion tertentu, tapi setelah dapat pressure tuh rasanya beda nggak sih? Iya, bahkan kayak apalagi tuh kayak aku tuh kayak kadang ngerasa aku tuh diremehin gitu loh. Cuman kayak bosan nggak sih kalau misalnya kita diremehin orang terus dan bukannya kita percaya ke kemampuan kita, ya malah instead kita percaya ke omongan orang gitu. Jadi ya otomatis kita jadi kayak terlabeli dengan omongan orang tersebut, malah kita meyakini label tersebut kan. Kita dianggap bodoh, ya kita benar ngerasa bodoh dan macem-macem gitu. Kamu pernah nggak sih ngalamin kayak dijudge orang apa gitu mungkin? Iya sih, aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Tapi juga menurut aku, kalau kita juga mungkin harus pilih-pilih lingkungan kali ya. Apalagi lingkungan itu menurut aku bakal sangat berpengaruh ke gimana pola pikir kita, terutama tentang diri kita sendiri. Bener, lingkungan yang support itu kayak nge-build mindset positif di diri kita juga gitu. Kalau orangnya kebanyakan cuma isinya nge-compare ataupun kayak ya intinya ngejudge terus tanpa ngasih ngefasilitasi gitu ya lama-lama kita jadinya stres, tertekan karena kita nggak punya identitas yang kita mau sendiri gitu. Ditambah karena kita udah anak kuliahan ya, jadi kayak antara dituntut untuk memenuhi ekspektasi orang lain ataupun hidup mandiri sesuai keputusan tuh kayak masih tarik menarik gitu nggak sih? Iya sih, jujur. Iya, makanya kayak di masa-masa awal-awal perkuliahan gini, 1 tahun pertama tuh kayak kita tuh masih masa-masanya nge-explore, tapi juga masih ada bayang-bayang tuntutan mungkin dari keluarga ataupun ekspektasi dari teman-teman yang lain di kampus gitu kan. Bener, apalagi ya ekspektasi keluarga sih mungkin yang paling melekat ke diri kita ya. Ya, kita kan juga mungkin belum belum financial freedom, masih di bawah pembiayaan orang tua juga kuliahnya, jadi kayak mau explore apa yang kita mau tuh juga masih kayak nggak enak. Tapi kalau lama-lama kita cuma nurutin ekspektasi orang lain, kita lama-lama jadi kehilangan arah dan kayak identitas diri kita sendiri, nggak sih? Iya benar sih, aku setuju banget. Kita jadi kehilangan makna tentang gimana kita harusnya bersikap gitu ya, karena udah terbiasa kayak diatur dan terbiasa buat ngikutin ekspektasi orang lain, ekspektasi dunia. Terus kapan kita bahagianya kalau ngikutin ekspektasi orang mulu? Iya bener, apalagi kalau di psikologi itu kan ada satu teori yang namanya tuh kayak teorinya Maslow kan, hierarki kebutuhan, kamu tahu kan? Iya benar. Nah itu kalau kita di tahap udah sampai ke tahap self actualization tuh, aku tuh pernah dikasih tahu sama psikolog aku kalau misalnya orang yang udah sampai tahap self actualization tuh ya benar-benar ngerti passion dirinya dan emang menjalaninya dengan enjoy. Nah makanya tahap self actualization itu ditaruh ke tahap paling tinggi karena emang paling susah dicapai sama seseorang, udah melewati beberapa tangga dulu. Jadi ya mau nggak mau ya between kita mau ngejar mimpi kita apa yang kita mau sama memuaskan ekspektasi orang tuh kayak kita harus menjalaninya di tengah-tengah gitu. Jangan sampai kayak meninggalkan identitas diri kita yang sebenarnya, apa yang kita mau gitu kan. Iya setuju sih, apalagi buat mencapai, apalagi kamu bilang tadi yang self actualization itu kan tingkat paling tinggi ya, yang harus ada self esteem yang tinggi dan sebelumnya juga ada keamanan dan lain-lain sebagainya gitu. Iya, kalau kita aja ngerasa nggak aman di lingkungan itu, gimana kita mau dapat penghargaan? Terus gimana kita mau dapat aktualisasi diri yang pantas buat kita juga gitu. Kalau isinya di lingkungan yang sukanya ngejudge kita, ngekritik-kritik kita terus, ya kita mau bertumbuhnya kapan gitu? Iya, jadi kita nggak dikasih ruang dan nggak dikasih waktu buat berkembang dan bertumbuh nggak sih? Kalau menurut kamu pribadi, kamu udah mencapai self actualization ya belum? Aku sendiri sih kayaknya belum sih ya, karena kayak di antara aku ngelakuin hal yang aku suka, kayak mengaktualisasi
identitas diri aku yang sebenarnya sama identitas aku yang ke-build karena tuntutan dari orang lain tuh kayak masih gak match gitu loh. Jadi kayak aktualisasi diriku tuh mau yang sisi yang mana, Lia yang kayak gimana gitu. Aku masih belum sampai ke tahap itu sih menurut aku. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih aku masih belum ya, terutama karena sama sih mirip juga kayak kamu, masih mikir ini arahnya mau kemana, takut hilang arah juga jujur. Iya benar-benar. Kayak kita sebagai anak psikologi tuh sejujurnya nih juga kayak banyak yang karena rawat jalan juga jadi ya karena kita masih pengen menggali tentang diri kita sendiri tuh kayak gimana gitu, apa yang terjadi di masa sekarang tuh mungkin karena penyebab di belakangnya kita kayak gimana, apa yang mau kita tuju di masa depan juga kayak ya masih kayak dikait-kaitin teori psikologi manapun juga relate sih. Iya, psikologi memang relate banget sih buat kehidupan kita. Iya, jadi kayak mau dibilang kita anak yang bisa ngeramal orang lain juga nggak bisa ya, karena kan stereotip orang-orang tuh kayak kalau anak psikologi itu bisa ngeramal orang lain, bisa ngebaca pikiran orang lain. Orang ngebaca tujuan hidup kita sendiri aja masih susah kan. Aduh, tolong ya, bukan dukun, bukan peramal, bukan cenayang. Wah, topik kali ini kayaknya relate banget nggak sih sama banyak dari teman-teman pendengar di luar sana? Iya bener nih, buat teman-teman yang di luar sana yang lagi ada di fase ini, fase yang hilang arah, bingung nentuin kemana, itu tetap semangat ya teman-teman, jalanin aja karena semua pasti berlalu. Iya nih, bener banget. Sayangnya ya, walaupun pembicaraan hari ini tuh sangat-sangat menarik, kita harus mengakhiri perbicaraannya sampai sini dulu. Mungkin kita bisa kolaborasi lagi ke depannya sih. Akhir kata dari kita, tetap semangat, Jangan menyerah, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.